Halo semua, saya Nova Syidka Farel dan kali ini aku bakal uh, ngejelasin tentang identitas nasional. Sebelumnya, ini saya adalah 1040 12300 384 dan saya berasal dari MB 4711. Nah, kita bakal membahas tentang yang pertama pendahuluan identitas nasional, terus uh, dari sekian banyak identitas nasional saya memilih untuk menjelaskan mengenai bahasa Indonesia dan kesimpulan. Dahuluan, apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai, tradisi, budaya, bahasa, sejarah, dan aspek lain yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Ini adalah cara bagi satu negara atau bangsa untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dan membedakan dirinya dengan yang lain. Identitas nasional juga bisa mencakup simbol-simbol seperti bendera, lambang kebangsaan, pahlawan nasional, dan ikon budaya lainnya yang digunakan untuk merefleksikan dan merayakan jati diri bangsa tersebut. Nah, setelahnya itu identitas nasional itu terdiri dari banyak komponen ya. Ada bendera negara, lagu kebangsaan, lambang, semboyan, kebudayaan nasional, dasar filsafat negara, konsepsi wawasan Nusantara, konstitusi, bentuk negara, dan bahasa. Terus, mengapa identitas nasional penting? Jadi yang pertama, itu untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara warga negara. Dua, menjaga kedaulatan dan keberlanjutan negara. Tiga, mempertahankan keberagaman budaya dalam kerangka kesatuan. Empat, meningkatkan citra positif di mata dunia atau internasional, menginspirasi dan rasa bangga dan kesetiaan terhadap negara. Nah, dari sekian banyak komponen identitas nasional tadi, saya ingin menjelaskan tentang bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini adalah quotes dari R. Soekarno, bahasa adalah jendela dunia. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat melihat dan memahami dunia dengan lebih luas. Lanjut, Ya, jadi bahasa Indonesia ini beberapa fakta tentang bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi sebagai bahasa persatuan nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda diucapkan. Pada tahun 1926, Konferensi Bahasa Indonesia diadakan di Jakarta. Konferensi ini tujuan untuk membahas pentingnya bahasa Indonesia dalam menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan nasional. 3. Bahasa Indonesia memiliki akar yang kuat dari bahasa Melayu klasik yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perdagangan ya di wilayah Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Penyebaran agama Islam dan perdagangan di wilayah ini menjadi faktor penting dalam penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Indonesia semakin dikenal di dunia internasional dan menjadi subjek pembelajaran banyak perguruan tinggi di luar negeri. Hal ini memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang penting dalam lingkup global. Jadi fun fact ya, memang bahasa Indonesia menjadi salah satu mapel bahasa yang sering dipelajari, terutama di benua-benua seperti Australia gitu ya. Terus fungsi itu ada beberapa, yaitu ada sebagai persatuan, komunikasi, dan pendidikan. Persatuan tuh maksudnya masyarakat kita multikultural ya. Indonesia menjadi alat komunikasi yang memungkinkan berbagai etnis dan budaya untuk berinteraksi dan kesatuan bangsa. Bahasa sebagai komunikasi itu seperti kan dalam situasi sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis. Dan ini mencakup interaksi di antara anggota masyarakat, bisnis, media massa, dan sebagainya. Terus bahasa pendidikan, jadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi. Terus tantangan bahasa Indonesia tuh lumayan ya, ada pengaruh bahasa asing, pendidikan bahasa, dan pengembangan teknologi. Tantangan bahasa asing ini maksudnya
banyak istilah atau konsep yang diadopsi dari bahasa asing yang tantangannya adalah mengintegrasikan kata-kata baru ini ke dalam bahasa Indonesia tanpa merusak kesatuan dan kemurnian bahasa. Terus pendidikan tantangannya itu untuk pengajaran yang efektif dan meningkatkan keterampilan berbahasa bagi para guru dan siswa. Penyusunan kurikulum sesuai, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, serta pengembangan materi belajar yang relevan. Pengembangan teknologi itu terutama internet dan media sosial memberikan tantangan baru dalam penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan slang, singkatan, bahasa gaul muncul di media sosial. Nah, kesimpulan, kita harus apa gitu kan? Semuanya adalah bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga alat perekat yang mempersatukan beragam suku, budaya, agama di Indonesia. Sebagai identitas nasional kuat, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai keberagaman, persatuan, dan kebangsaan yang menjadi landasan bahasa Indonesia. Namun, di era globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan terhadap pemeliharaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional semakin kompleks. Oleh karena itu, sebagai anak muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat peran bahasa nasional. Apa aja sih yang perlu kita lakukan? Ya, yang pertama, sebagai anak muda, kita tuh harus menggunakan secara aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di lingkungan manapun ya, sosial, pendidikan, profesional, atau manapun ya. Nah, ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan bahasa sebagai identitas nasional. Terus yang kedua ada edukasi dan kesadaran. Ya, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran melalui edukasi dan advokasi. Melalui pembelajaran yang menyeluruh tentang sejarah, budaya, dan peran bahasa Indonesia, kita dapat membangkitkan rasa bangga. Ketiga, ada inovasi. Anak muda memiliki peran dan kunci untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, kita dapat menciptakan konten yang menarik dan relevan dalam bahasa Indonesia, sehingga memperluas jangkauan dan daya tarik bahasa ini di kalangan generasi muda. Bahwa ada pengembangan literasi bahasa. Ini ya baik membaca, menulis, mendengarkan maupun berbicara menggunakan bahasa Indonesia akan memperkaya dan memperluas penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Oke, sekian. Terima kasih.